Hey, what's up guys, kembali di channel Afsef dan ini adalah The Cobra Tech 9 ya. Ini adalah salah satu project yang aku modifikasi. Jadi pertama udah aku modifikasi pakai popor lipatnya ke ACPDW, aku pasang di sini. Terus aku bikin handguard sama custom mag release yang dimana ini cukup unik di sini. Dan ini flat trigger, jadi triggernya itu datar gitu ya. Dan di sini aku mau bikin satu custom lagi, modifikasi lagi, yaitu adalah foregrip ya. Sebenarnya foregrip itu kepake banget kalau misalnya dipasang di shotgun yang kayak gini. Karena kenapa? Ketika aku megang nih, posisinya tuh dia terlalu naik gini ya, jadi agak sedikit kurang nyaman. Jadi kalau misalnya kita pasang foregrip, bisa kayak gini dan itu kerasa nyaman banget. Dan sekarang aku pengen bikin foregrip atau grip bagian depan buat kokangan buat si The Cobra Tech 9. Tapi kita bumper dulu guys. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum nonton videonya, aku masang si popor lipat ini dan si handguard ini di deskripsi ya. Kalian langsung cek aja kalau misalnya belum nonton, gas aja. Dan sebelumnya aku mau nge-mention kalau aku bikin rubber pads. Ini adalah Afsef rubber pads yang bahannya keren parah kalau menurutku. Dan velcro yang digunakan juga hooknya itu tuh dia bagus banget dan enggak yang kasar gitu loh. Dan ini beneran salah satu patch yang aku bikin dan kalian bisa lah cek di deskripsi di Afsef Store Tokopedia. Dan sekarang saatnya kita modifikasi dan kameranya pindah ke atas dulu ya. Oke, ini adalah The Cobra Tech 9 dan ini adalah Afsef rubber pads. Deskripsi ya, deskripsi. Follow Instagram juga Afsef Store ya. Langsung gas. Dan ini adalah The Cobra Tech 9 ya, yang sekarang aku butuhin cuma bagian kokangannya aja. Jadi kita lepas kokangannya dulu ya. Oke, ini adalah kokangan si The Cobra Tech 9 ya, dan ini tuh bagian bawahnya tuh sini ya. Dan untuk bahan yang dibutuhin itu hanya PVC. Dan di sini aku ada 3 PVC. Yang ini itu kalau nggak salah diameternya itu sekitar 1,5 inch. Ini kira-kira 1,5 inch. Yang ini diameternya, dan yang ini diameternya adalah 3/4 inch. Yang ini 3/4 ya. Jadi di sini aku mau bikin hand grip buat dipasang di kokangannya The Cobra Tech 9 ya. Karena kalau misalnya kita pakai itu kayak gini tuh, kalau buat aku sih kurang begitu nyaman. Dan dipakainya hand grip atau foregrip ya, foregrip itu jadi lebih nyaman dan enaknya di sini udah ada kayak garisnya gitu ya, jadi kita tahu garis tengahnya itu di mana. Kalian siapin ini aja PVC yang dimana ini PVC-nya tuh ukurannya tuh hampir masuk ya. Ini tuh hampir masuk ya, diameternya tuh mirip, cuma dia hampir masuk. Jadi aku mau pakai PVC ini, jadi dia mau aku potong kayak gini kan, kayak gini, dan aku potong, nanti aku pasang di sini dan aku pasang pakai lem G ya. Dan sekarang saatnya aku potong aja. Oke, ini udah kepotong dan ini kira-kira panjangnya 10 cm ya. Dan ini kepotongnya tuh hampir setengah lingkaran. Jadi kalau setengah lingkaran segini, jadi aku tambahin lagi. Dan di sini dia masang di sini nih. Nah, kira-kira masangnya kayak gitu. Kalian bisa kalau misalnya kayak gini tuh custom ya. Kalian bisa kalau misalnya pengen yang pendek, kalian juga bisa. Dan ini juga contoh yang pendek, itu juga bisa. Tapi di sini aku mau biar kelihatan rapih, jadi agak panjang, jadi depan ke belakang tuh ketutup semua ya. Oke, jadi kayak gini punya aku ya. Dan di sini bagian depannya itu ini bagian belakangnya itu ramping, bagian depannya itu yang agak tebel. Dan nanti dia dipasang di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi at least bentuknya tuh jadi lebih modern gitu sih. Dan ini sekarang saatnya aku mau dibakar bagian sini, kemudian aku dorong pakai plastik biar ini bagian bawahnya itu kayak keluar gitu ya. Dan itu nanti jadi buat dudukan si gripnya itu. Dan ketika aku dorong ini, dan aku harus mastiin bagian tengahnya itu sebelah mana ya. Jadi biar nanti hasil jadinya tetap rapi. Udah kayak gini, dan sekarang ini mau aku bakar bagian dalam sini, kemudian aku dorong pakai ujungnya ini. Dan ini sebenarnya buat dorongnya tuh terserah, boleh apa aja. Bahkan kalian habis ngebakar dorong pakai korek aja juga bisa, dan ini pakai korek aja lah.
Jadi ini ku bakar biar lentur, habis itu ku dorong. Jadi ini buat dudukan nanti gripnya itu. Dan saatnya ku bakar dulu biar lentur dia. Kalau misalnya udah agak lentur, baru ku dorong. Jadi kira-kira kayak gini. Dan ini agak gini, kira-kira kayak gitu. Nah kayak gini, terus ku pasang ya. Jadi biar nanti hasilnya lebih mantep. Ini karena bagian ini kedorong dan ini nggak rapih, ini kita tinggal panasin lagi, terus kita arahin aja. Oke, jadinya kayak gini, dan ini udah aku dorong. Jadi tadi habis ku bakar, ku dorong. Jadi ini buat dudukan dipasang ke gripnya itu. Dan ini kayak gini, tinggal nanti ini ku lubangin pakai 2 baut di sini sama di sini, buat nanti dibaut ke bagian gripnya biar makin kenceng. Setelah itu nanti kita bisa epoksi atau kita bisa pakai lem G dan pakai serbuk-serbuk gergaji. Ini udah aku siapin. Dan sekarang kita bikin modif si bagian gripnya tuh kira-kira bentuknya kayak gimana. Untuk gripnya tuh sebenarnya kita bisa pakai PVC yang ukurannya ini 3/4 ya. Kita bisa pasang, kita bisa bikin di sini. Kemudian kita potong dan kita bikin sedemikian rupa lah biar bisa dipasang di sini. Cuma di sini aku pingin bikin yang bentuknya tuh agak sedikit mengotak ya, kotak gitu. Mungkin aku bisa pakai PVC ini. Jadi bentuknya tuh kira-kira nanti bakalan kayak gini nih. Aku bakalan pakai grip punyaku yang AEG buat jadiin ini moldnya ya. Jadi buat nanti ku pasang itu kira-kira bentuknya tuh kayak grip-grip kayak gitu ya. Dan ini saatnya ku panasin dan ku bentuk. Jadi tinggal ku bakar dan ku tempelin di gripnya, kemudian dirapetin aja pakai kain gitu. Udah, itu off kamera aja dan kalian lihat hasil jadinya aja. Oke, ini jadi tadi PVC-nya tuh udah aku panasin, kemudian ku tempel di gripku. Kalau misalnya kayak gini sebenarnya desain itu mengikuti selera ya. Dan di sini karena aku punya gripnya dari AEG, jadi tinggal ku pasang di sini. Dan ini kira-kira bentuknya jadi kayak gini nih. Cuma ini bisa kelihatan kayak bengkok gitu kan, nanti kita potong sih. Jadi kayak gini, dan ini mau ku bentuk biar rapi. Jadi ini mau aku potong biar nggak bengkok ya. Oke, jadi ini bagian sini bakalan aku bikin lubang, dan di sini juga aku bikin lubang gini ya. Mungkin ada 2 kayak gini atau gimana, dan sini juga. Jadi biar kesannya itu kayak modern sama skeletonized. Dan kalau gitu aku lubangin dulu aja ya. Oke, ini jadi aku bentuknya kayak gini ya. Ini bawahnya tuh kayak lubang, sini juga bolong gitu ya. Jadi kesannya tuh agak lumayan skeletonized, walaupun tetap di sini tuh masih ada kayak motif-motif ya, tapi kayak sengaja gak nunjukin motifnya dalamnya gitu sih, sedangkan biar kelihatan keren aja gitu. Dan sekarang aku mau pasang ini di sini pakai lem Korea ya. Di sini juga udah aku tandain lagi yang garisnya tadi. Nah, misal udah kesambung kayak gini, tinggal kita tetesin pakai lem Korea ya, lem G kalau aku ya, kayak lem G di sambungannya. Gitu. Bagian satunya juga biar tambah kokoh. Sip, ini tinggal kita tunggu sampai kering aja ya. Bautnya bakalan kupasang di sini, di lubang yang sini. Nah, sebelah sini. Ya, mau pasang di situ, terus nanti buat nahan si ini foregripnya ya. Jadi kira-kira dalamnya jadi kayak gini. Dan sekarang aku tinggal ngelem si pegangannya ini ditempel di sini. Tapi sebelumnya ini aku bikin lecet dulu biar lemnya nempelnya itu kuat ya. Nih, sorry banget kalau misalnya kalian lihat kepalaku karena harus ngepasinnya harus bener. Kira-kira di situ tinggal ditetesin pakai lem G, lem Korea. Dan ini kira-kira bentuknya jadi kayak gini nih. Dan ini kerasa nyaman loh, serius, ini kerasa nyaman dan lumayan, bentuknya sih lumayan ya untuk homemade kayak gini. Dan soal bentuk tuh sebenarnya tinggal mengikutin, kalian punya selera macam-macam sendiri-sendiri. Dan ini aku pengen bikin kayak gini. Dan sekarang kita tinggal perkuat bagian dalamnya tuh. Caranya gampang banget. Masih inget yang serpihan-serpihan gergaji dan lain-lain? Kalian tinggal pakai ini nih. Tinggal kalian masukin di dalam, ya kan? Serpihan-serpihannya itu kayak gini. Kalau udah, tinggal kalian tetesin pakai lem G atau lem Korea. Dan kalian bisa denger ya? Nah, itu tuh kayak dia tuh lagi masak gitu loh. Jadi habis ini bisa aku tekan-tekan biar padat. Itu jadi keras banget. Udah kayak gitu, tinggal bagian satu-satunya biar dia kuat ya. Karena di sini itu bagian yang paling banyak stres karena itu ya, ketekan-tekan dan kokangan juga namanya
bagian kokangan itu harus kuat ya. Nih, ada kayak krenyes-krenyesnya suaranya. Oke, jadi di sini aku juga bikin bagian tutup belakangnya ini ya. Bagian tutup belakangnya ini aku pakai PVC juga, ya kan? Terus tinggal aku masukin di sini. Habis dari sini, kemudian tinggal ku lem pakai lem G atau lem Korea. Kalau udah tinggal dikasih lem G. Set, satunya juga. Set. Udah tinggal ditunggu sampai kering. Dan di sini mau aku bikin kayak lubang-lubang aja sih. Lubang-lubang. Dan ini saatnya tinggal ku amplas, ku rapi-rapihin dan ku repaint. Dan hasil jadinya bakalan ku kasih tahu kalian habis ini. Jadi repaintnya ya biasa off kamera dan hasilnya kayak gini nih. Oke, ini dia hasilnya dan ini bagian kokangan foregripnya sekarang jadi kayak gini dan ini udah ku lubangin 3 lubang ya di sini. Jadi cuma biar kelihatan lebih keren aja daripada polos. Dan nanti besok aku juga bakalan bikin ini cover yang buat di atasnya ini biar kelihatan keren banget. Kalau gini aja sebenarnya udah kelihatan keren. Cuma tambahin cover, tambahin rail itu keren banget. Karena dari kalian tuh banyak banget yang ngomong, "Bang, pasangin rail, pasangin rail." Oke, besok aku bikinin bagian atasnya jadi tambah keren. Dan ini hasil jadinya dan ini kokangannya tuh enak banget. Ini nggak ada ini ya, nggak ada BB. Itu enak parah nih. Dan ini kokangannya juga kuat banget, bahkan aku kokang di bawah sini itu bisa. Dan berkat lem Korea, lem G itu sama bekas-bekas gergaji itu untuk PVC itu tuh kuat banget ya. Jadi kalau misalnya buat PVC kalian biar hemat daripada pakai epoxy, kalian bisa pakai bekas gergaji atau kapas tisu. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu bikin ini hanger dan masang si popor lipatnya itu, kalian bisa cek di deskripsi ya. Ya udah, kalau itu aja guys videonya. Kalau misalnya kalian pengen beli Afsef rubber patch, kalian bisa langsung cek di Tokopedia Afsef Store. Dan kalau misalnya kalian pengen ngebantu channel ini biar berkembang ke depannya, kalian bisa bantu di traktir.id. Linknya juga ada di deskripsi. Ya udah, kalau gitu itu aja. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, have a nice day. Thank you for watching guys.